dengan TNI dan ada apa pula dengan purnawirawan TNI? Sudah pecahkah negeri ini sehingga para perwira tinggi negeri ini merasa perlu tampil ke depan? Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno berkata, TNI harus digugah. TNI harus berani mengingatkan presidennya. Kemudian mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan turun gunung karena ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur. Di tengah kemeriahan tampilnya para purnawirawan perwira tinggi TNI menyeruak maju ke depan, Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, Pangdam Siliwangi Putra Tri Sutrisno mengingatkan, TNI siap tampil sebagai pengawal. Ini bukanlah keresahan, tapi kepekaan seorang jenderal terhadap apa yang dirasakan rakyat menghadapi pemilu 2024. Tentu kita masih ingat pemilu 2019, ada 849 petugas penyelenggaraan pemilu meninggal dunia. Muncul kekhawatiran pada pemilu 2024 mendatang, berapa kira-kira petugas yang harus menyetor nyawa lagi? Maka teriakan itu pun makin jelas terdengar lantang. Teriakan pemilu curang terdengar di sana-sini. Eskalasi pemilu terasa semakin memanas. Keterlibatan presiden dalam penentuan capres tertentu dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Ia begitu aktif menyiapkan penggantinya. Jokowi jelas mendukung Ganjar Pranowo. Sangat berbeda perlakuan terhadap capres lain Anies Baswedan. Banyak pihak termasuk Surya Paloh mengingatkan Jokowi bahwa presiden yang juga kepala negara harus berdiri untuk semua golongan. Reaksi kemungkinan pemilu 2024 curang dan tidak aman juga disuarakan Prabowo. Ia menyebutkan Ganjar dan Anies merupakan dua putra terbaik bangsa. Ganjar maupun Anies adalah orang yang saya kenal. Mereka juga sahabat-sahabat saya. Karena itu, kita jangan terprovokasi, jangan menjelek-jelekan siapapun, kata Prabowo. Pernyataan Prabowo ini menggembirakan terutama di kalangan pendukung Anies Rashid Baswedan yang selama ini merasa dipinggirkan. Bukan mustahil Prabowo akhirnya berdiri di pihak Anies sebagai salah satu kingmaker. Semuanya telah bersuara, tokoh partai, TNI, bahkan kalangan pemerintah mengingatkan bahwa mereka tidak akan diam bila terjadi kecurangan pada pemilu 2024. Ataupun upaya penjegalan terhadap salah satu calon presiden. Masih adakah upaya penjegalan terhadap Anies? Jawabnya ada pada upaya Ketua KPK Firly Bahuri yang mengkriminalkan Anies, atau upaya Kepala Staf Presiden Muldoko merampas Partai Demokrat. Ini memang cara paling mudah. Dengan menggembosi Demokrat, maka bubarlah koalisi perubahan untuk persatuan. Otomatis Anies gagal menjadi capres. Lalu apakah Presiden Jokowi akan happy landing sementara Jokowi tidak perlu gusar? Apapun yang akan dilakukan penggantinya adalah sepenuhnya tanggung jawab presiden pengganti. Apapun yang telah dilakukan Jokowi ketika menjabat sebagai presiden adalah sepenuhnya tanggung jawab Jokowi. Jokowi tidak berhak mengatur seperti apa negara Republik Indonesia nantinya. Apakah Jokowi lengser, mandek pandito, atau tersobek-sobek seperti Donald Trump? Jangan menggantungkan nasibmu pada penggantimu, sebab sesungguhnya tidak ada persahabatan abadi, yang ada adalah kepentingan. Rakyatlah yang menentukan. Bila apa yang dikerjakan Jokowi adalah benar, maka rakyat akan menjaga Jokowi kemanapun berada. Jangan cemas gagal landing Jokowi. Tanggung jawab itu memang ada dan menjadi sebuah keharusan. Karenanya, sampai ke liang kubur pun tetap dikejar.